Wali Sumatera Barat menilai kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat bukan sekedar konflik internal kepolisian, melainkan pertarungan negara melawan pelaku kejahatan lingkungan. Untuk itu Kapolri harus menjadikannya sebagai momentum membersihkan tubuh Polri. Wali Sumbar menyampaikan rasa bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Meninggalnya Kompol Anumerta Rianto tak hanya menjadi tragedi antar anggota kepolisian, tapi juga jadi cerminan nyata betapa kuatnya pengaruh pelaku kejahatan lingkungan hingga ke dalam institusi penegakan hukum. Untuk itu Kapolri diharapkan mengambil alih pengusutan kasus ini dan menjadikannya sebagai momentum membersihkan tubuh Polri dari pelaku kejahatan lingkungan. Kasus ini mengkonfirmasi ulang pelaku kejahatan lingkungan lebih kuat dibanding negara. Bahkan di lingkungan kantor penegak hukum, Polres Solok Selatan, penjabat penegak hukum Kadekstrim Solok Selatan bisa dihabisi oleh polisi yang diduga bagian dari atau backingan kejahatan tambang. Selain itu, kasus ini seakan mengkonfirmasi rahasia umum kejahatan lingkungan tambang ilegal dibacking oleh oknum-oknum penjabat. Jadikan kembali kasus ini momentum membersihkan tubuh Polri dari pelaku kejahatan lingkungan. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat. Selamat siang Rio, hingga kemarin ada 7 saksi yang telah diperiksa. Bagaimana hasilnya dari informasi yang Anda dapatkan dan fakta-fakta apa saja yang sudah diketahui hingga saat ini? Ya, Mario, hingga kemarin itu memang sudah 7 orang yang diperiksa oleh Reskrim Umum Polda Sumbar terkait pengusutan kasus penembakan oleh AKP Dadang. Dan sejauh ini dari hasil penyidikan sementara itu didapatkan fakta bahwasanya AKP Dadang ini tidak hanya menghabisi nyawa dari Kompol Anumerta Rianto Ulil, tapi juga melakukan penembakan atau aksi koboi di rumah dinas Kapolres. Dan memang di sana di rumah dinas itu diketahui bahwa tersangka ini melakukan 7 kali tembakan. Dan dari olah TKP yang sudah dilakukan oleh tim Inafis beserta Reskrim, itu ditemukan sejauh ini baru 6 selongsong peluru yang ditemukan, sementara 7-nya masih dalam proses pencarian. Dan dari hasil pemeriksaan juga didapati fakta bahwasanya AKP Dadang ini memang terkait melakukan aksi penembakan terhadap Ulil, Kompol Anumerta Rianto Ulil, itu terkait kasus tambang. Karena Dadang ini merasa emosi, AKP Ulil itu tidak mau merespon permintaannya untuk menolong salah satu rekanannya yang diamankan oleh Kompol Anumerta Ulil. Demikian, Mario. Nah, tadi Anda sudah menyebutkan bahwa konflik ini terkait juga dengan tambang ilegal. Apa upaya polisi hingga saat ini untuk mengungkap dugaan konflik kepentingan terkait tambang ilegal dalam kasus ini, Rio? Ya, sejauh ini memang penyidikan secara maraton terus dilanjutkan, tidak hanya Reskrim saja, Direktorat Reskrim Polda Sumbar saja, tapi juga melibatkan Bid Propam. Di sini Kabid Propam juga menjelaskan bahwasanya dia juga akan mendalami apakah ada keterlibatan dari personel yang lain ya dalam aktivitas tambang ini, baik itu membacking ataupun meloloskan ataupun tahu atau menerima uang dari aktivitas tambang ilegal yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Dan sejauh ini memang ini masih dalam proses pendalaman. Dan dapat saya laporkan juga, Mario, bahwasanya hari ini tadi jam 10 pagi itu sudah datang Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol datang ke sini untuk menemui dan klarifikasi terkait kasus ini. Irjen Pol Purnawirawan Arif Wicaksono itu datang sudah menemui, dan sekarang ini dalam pertemuan tertutup dengan Kapolda Sumbar untuk klarifikasi terkait kasus ini, penembakan yang dilakukan AKP Dadang ini. Demikian, Mario. Ya, masih terus dalam pendalaman dan kita ikuti terus perkembangan kasusnya. Terima kasih Rio Yohanes dari Padang, Sumatera Barat atas laporannya. Selamat bertugas kembali.